Sebelum lanjut ke videonya, admin mau memberitahu kalau lebih dari 90% penonton novel CN belum subscribe. Untuk itu bagi yang belum subscribe mohon dukungannya untuk klik tombol subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar admin makin semangat upload video. Cerita berlanjut. Setelah Gu Xuanchen mematahkan tangan dan kaki Qing Jianzi, lalu ia melepaskan Qing Jianzi dan berkata, "Sayang sekali kau terlalu lambat untuk menjawab, jadi biar aku saja yang memutuskannya." Melihat itu Dongfeng Wuji bergegas menyerang ke arah Gu Xuanchen dengan menggunakan cambuknya namun berhasil dihindari Gu Xuanchen. Lalu ia membawa Qing Jianzi yang terluka parah itu, menjauh dari Gu Xuanchen dan bertanya, "Master pedang, apa kau baik-baik saja?" Dan terlihat Mo Kuanyan, Han Gong dan Chi Huo yang baru datang. Mo Kuanyan berkata, "Senior Gu, ini barang yang Anda inginkan." Dan ia melempar besi kuno dan gigi naga ke arah Gu Xuanchen. Gu Xuanchen menangkap kedua barang itu sambil berkata, "Kau terlalu lambat." Qing Jianzi yang dihajar habis-habisan itu ia berkata, "Akan aku bunuh kau." Namun ia seketika tewas karena luka di tubuhnya yang terlalu parah. Melihat Qing Jianzi yang tewas, Xiong Zhaixing berkata, "Penguasa Istana Wuji, mari kita serang bersama binatang kecil ini, balas dendam untuk Master Pedang." Dongfeng Wuji menjawab, "Baik, mari kita serang bersama." Lalu Xiong Zhaixing menggunakan teknik gada emas mengguncang langit, dan Dongfeng Wuji menggunakan teknik guntur naga. Mereka menyatukan kekuatan mereka hingga menimbulkan getaran yang membuat para murid berhamburan. Dan Mo Kuanyan yang bertahan dengan berpegangan batu di depannya ia berkata, "Apa ini kekuatan dari ranah kaisar manusia? Dia benar-benar bisa menarik hukum langit dan bumi untuk dirinya sendiri dan menggunakannya." Melihat itu Gu Xuanchen tersenyum dan berkata, "Tidak buruk, tepat waktu." Lalu ia melempar gigi naga dan besi kuno itu dan menggunakan sebuah segel, yang membuat kedua barang itu menyerap hukum langit dan bumi yang dikeluarkan Xiong Zhaixing dan Dongfeng Wuji. Dan muncul lingkaran berwarna keemasan di langit. Melihat itu Xiong Zhaixing dan Dongfeng Wuji kebingungan, "Apa itu?" Tak lama setelah itu, muncul puluhan senjata tingkat tinggi dari dalam lingkaran tersebut. Senjata-senjata itu menuju ke para murid sekte Xiao Yao, dan ada yang bertanya, "Ini apa semua ini senjata tingkat tinggi?" Gu Xuanchen melihat para murid dan berkata, "Ambil saja, gunakan untuk bermain-main." Melihat itu Xiong Zhaixing dan Dongfeng Wuji seketika emosi dan berkata dalam hatinya, "Dia terang-terangan menggunakan kekuatan kami untuk menempa senjata untuk murid-muridnya." Xiong Zhaixing berkata, "Kau sedang melawan dua kaisar manusia, bagaimana kau bisa berpikir untuk menyempurnakan senjata untuk murid-muridmu?" Dengan aura membunuh, mereka berkata, "Kau memperlakukan kami seperti monyet, anak nakal, akan kubunuh kau." Lalu mereka berdua menyerang Gu Xuanchen. Namun Gu Xuanchen menggunakan teknik arai ilusi yang mengakibatkan ledakan dan membuat mereka terpental dan mundur beberapa langkah sebelum mereka bisa tenang. Muncul ribuan panah berwarna biru yang menembus dada mereka berdua dan membuat mereka tewas seketika. Dengan ekspresi membunuh Gu Xuanchen berkata, "Kupikir kalian bisa bermain sedikit lebih lama." Dalam hatinya ia berkata, "Meskipun langkah ini jauh dari level kitab suci kaisar, tapi itu sempurna untuk membunuh sekelompok semut seperti mereka." Dan terlihat panah-panah itu yang terus bermunculan dan membunuh seluruh anggota dari tiga sekte yang menyerang sekte Xiao Yao. Melihat itu Chi Huo dan para murid sekte Xiao Yao seketika terkejut. Chi Huo berkata, "1000 formasi pembunuh ilusi." Teknik formasi pembunuh dari sekte Xiao Yao yang sudah lama hilang sejak bertahun-tahun. Sambil merinding ketakutan ia menjelaskan, legenda mengatakan bahwa dengan formasi ini selama orang itu berada di radius 10 mil, aura dari tubuh seniman bela diri yang tidak berasal dari keturunan asli sekte Xiao Yao, mereka akan dihujani panah sampai mati. Dan terlihat seluruh anggota dari tiga sekte yang berlarian menghindari panah-panah yang menyerang ke arahnya. Dan Gu Xuanchen berkata, "Murid ke-10,
tampaknya keturunanmu perlu melihat dunia lebih banyak. Dengan aura membunuh, ia melanjutkan perkataannya, 10 mil, apa kau meremehkan serangan formasi pembunuh sekte Xiao Yao? Dan terlihat para anggota dari 3 sekte yang berjarak puluhan mil juga masih dihujani ribuan panah yang membuat mereka tumbang satu persatu. Dan di jarak ratusan ribu mil terlihat seseorang yang berkata, Hu Haikuan, 3 sekte kami datang untuk memberi penghormatan ke gunung dengan niat baik, tetapi kalian benar-benar membunuh 3 tetua kami. Hari ini, sekte Xiao Yao kalian harus membayar dengan darah. Dan terlihat pemimpin sekte Xiao Yao, Hu Haikuan dan para tetua yang baru keluar dari tanah primordial, mereka dikepung orang-orang dari 3 sekte, ia berkata. Jika kamu ingin berbuat kejahatan tidak perlu ada alasan, orang-orang dari sekteku baru-baru ini tidak pernah keluar dari gerbang gunung, jadi bagaimana mereka membunuh penetuamu? Tapi apa yang kalian coba lakukan ketika kalian mengepung kami saat dalam perjalanan kembali ke sekte? Dan ada seseorang yang menyerang sambil berkata, tidak perlu dijelaskan balaskan dendam para tetua. Serangan itu mengarah ke Luo Shengshui namun masih bisa ditahan olehnya. Dan dari samping juga ada yang mau menyerang, namun tetua di sampingnya membantunya sambil berkata, saudara junior hati-hati. Dia adalah tetua Tao Qian, ia bertanya, saudara junior apa kau baik-baik saja? Luo Shengshui menjawab, terima kasih saudara senior aku baik-baik saja. Hu Haikuan dalam hatinya ia berkata, apa yang terjadi? Luo Shengshui jelas menempati tempat kultivasi terbaik di tanah primordial, tetapi kecepatan kultivasinya jauh lebih rendah daripada beberapa murid sekte dengan kualifikasi biasa. Untuk membantunya berlatih melewati guntur kesengsaraan. Zhongmen telah menggunakan hampir 80% batu spiritual yang dikumpulkan oleh sekte Xiao Yao selama 10 tahun terakhir, namun ia hanya menerobos beberapa tingkat. 9 murid tidak dapat menahan kesengsaraan yang dibawa oleh alam transformasinya dan meninggal secara tragis di tempat. Ia bertanya, Tetua Luo, bisakah kamu memanggil leluhur agar dia bisa membantu menyelamatkan kami? Luo Shengshui menjawab, aku akan mencobanya. Hu Haikuan berpikir, sekarang musuh ada di depan, jika kita terus bertarung, aku khawatir kita tidak akan bisa bertahan. Dalam hati Luo Shengshui ia berkata, omong kosong macam apa dari leluhur sekte Xiao Yao, jika kamu benar-benar hebat, mengapa kamu tidak bergegas menyelamatkan keturunan bodohmu ini? Kedua tetua sekte Xiao Yao bersiap untuk melawan mereka sambil berkata, Master Sekte, mereka memimpin orang-orang untuk menyerang ke sekte kita, mengapa kita harus berbicara dengan mereka? Namun, tiba-tiba muncul sekumpulan anak panah yang dikeluarkan Gu Xuanchen, panah itu menerjang ke arah anggota dari 3 sekte yang mengepung mereka hingga menimbulkan sebuah ledakan. Melihat itu, mereka berdua, kebingungan, apa yang terjadi? Dan pemimpin sekte Hu Haikuan, buru-buru berlutut dan berkata, ini adalah formasi pembunuh 1000 ilusi sekte Xiao Yao, leluhur benar-benar bergerak untuk membantu kami melenyapkan semua musuh. Dan Gu Xuanchen di sekte Xiao Yao tersenyum dengan niat membunuh, ia berkata, akhirnya aku menemukanmu Luo Shengshui. Lalu ia bergegas menuju ke tempat Luo Shengshui, melihat Gu Xuanchen pergi Mo Kuanyan dan Han Gong bertanya, senior kamu mau kemana? Dan di tempat Luo Shengshui terlihat Hu Haikuan yang berkata, Tetua Luo tolong berbicara dengan leluhur lagi. Minta dia untuk membimbing kita di langkah selanjutnya. Luo Shengshui pun kebingungan, ia menjawab, baiklah, namun dalam hatinya ia berkata, apa yang terjadi, aku barusan tidak melakukan apapun. Namun tiba-tiba ada serangan yang mengarah ke arahnya. Ia buru-buru melompat menghindari serangan itu, dan terlihat Gu Xuanchen yang datang dengan aura membunuh, ia berkata, Luo Shengshui, lama tidak bertemu. Para tetua pun bergegas melindungi Luo Shengshui dan bertanya, siapa kamu? Mengapa kamu menyerang kami?
Melihat kedatangan Gu Xuanchen, Luo Shengshui berkata, "Gu Xuanchen, mengapa kau ada di sini? Bukankah aku sudah menghancurkan dantianmu?" Sambil tersenyum Gu Xuanchen menjawab, "Baguslah kalau kau mengingatku." Hu Haikuan bertanya, "Tetua Luo, apa kau mengenalnya?" Dan Luo Shengshui menjelaskan, "Dia adalah suamiku yang tidak berguna, yang diatur untukku oleh keluarga, tapi aku sudah menceraikannya." Master Sekte, orang ini datang dengan sangat aneh, kurasa dia punya dendam padaku dan berkolusi dengan 3 sekte untuk menyerang Sekte Xiaoyao. Sambil menodongkan pedang ke arah Gu Xuanchen, Hu Haikuan bertanya, "Apakah yang dikatakan Tetua Luo itu benar?" Gu Xuanchen balik bertanya, "Apa kau pemimpin sekte sekarang?" Mendengar Gu Xuanchen yang balik bertanya, ia berkata, "Aku yang bertanya padamu sekarang." Sebuah pukulan pun menghantam kepalanya hingga membuat dia mundur beberapa langkah. Sambil membantu Master Sekte, Tetua Tao Qian berkata, "Nak, beraninya kau memukul Master Sekte." Gu Xuanchen menjawab, "Memangnya kenapa?" Sambil mengeluarkan pagoda di tangannya, ia berkata, "Aku mendengar bahwa leluhurmu membimbingmu untuk menemukan seorang jenius di barat kota Anyang, dan kamu mengambil sampah seperti Luo Shengshui, yang bahkan butuh waktu lama untuk menerobos tahap awal surgawi, setelah memasuki tanah primordial. Apa ini yang kau sebut jenius?" Mendengar itu sontak membuat Luo Shengshui berteriak, "Apa katamu?" Ia melanjutkan perkataannya, "Kamu tidak dapat melihat begitu banyak murid berbakat di Sekte Xiaoyao, dan membiarkan mereka menjadi penjaga gunung. Apa kau layak menjadi Master Sekte?" Mendengar Gu Xuanchen yang terus menghinanya, membuat Hu Haikuan kesal, dan Luo Shengshui maju ke arah Gu Xuanchen sambil berkata, "Master Sekte, jangan dengarkan omong kosong anak ini. Gu Xuanchen, kamu berani menghina Master Sekte, aku tidak akan mengampunimu." Lalu ia menghunuskan pedang ke arah Gu Xuanchen. Namun, Gu Xuanchen dengan cepat berpindah ke belakangnya, membuat ia seketika terkejut. Lalu Gu Xuanchen menyerangnya hingga membuat Luo Shengshui terbaring di tanah, dan pedang yang dibawanya patah. Setelah menjatuhkan Luo Shengshui, ia berkata, "Apa ini kejeniusan di matamu? Apa kau bodoh?" Luo Shengshui yang terbaring di tanah itu, ia berkata, "Gu Xuanchen, beraninya kau menyerangku." Dalam hatinya ia berkata, "Bagaimana itu mungkin? Kapan seni bela dirinya menjadi begitu kuat? Aku bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana ia bergerak." Para tetua yang melihat Gu Xuanchen yang menyerang Luo Shengshui, mereka buru-buru melindunginya sambil berkata, "Tetua Luo, apa kau baik-baik saja?" Sambil menghunuskan pedangnya, Hu Haikuan berkata, "Berani menyakiti murid Sekte Xiaoyao, sebagai pemimpin sekte, aku pasti tidak akan mengampunimu dengan mudah. Hari ini izinkan aku memberimu pelajaran." Namun ia seketika terkejut karena melihat sekelompok orang yang datang ke arah mereka. Dan tetua di sampingnya berkata, "Master Sekte, ini buruk. Ada lusinan orang yang berada di ranah surgawi yang datang kemari, itu pasti bantuan dari 3 sekte." Dan Hu Haikuan pun bergegas memperingati mereka, "Kalian cepat bersiap untuk berperang."